A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Teman-teman, udah saya sampaikan kemarin. Sebelum kita memulai, kita berdoa dulu untuk semua saudara-saudara kita, muslimin, muslimat, mukmin, mukminat yang ada di Palestina. Palestina kita doakan semoga Allah berikan takdir yang terbaik. Allah tunjukkan kemahakuasaannya, Allah tunjukkan kebesarannya, dan kita yakin kebenaran itu pasti akan muncul di permukaan. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin Allahumma amin. Bisa nampak yang menulis layar saya? Silakan dibaca tulisannya. Jawaban kita selalu amin. Apa jawabannya? Sempat tak berpikir yang mana yang mau ditambah? Umur berkurang tak bisa kita edit. Apa? Umur berkurang tak bisa kita. Tapi bekal mati yang mudah-mudahan bertambah itu bisa kita pikirkan dari sekarang. Tadi kita baca surat Yusuf. Saya setiap baca surat Yusuf tuh mengulang lagi, baca lagi, gini ke ceritanya gitu loh. Jangan sampai saya salah memahami cerita Yusuf ini. Terutama cerita apa? Saya kemarin ngomong di mana, di mobil ya. 13 tahun baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berhadapan dengan orang kafir Quraisy di Makkah Al-Mukarramah. Ujiannya tuh ujian fisik. Capek, lelah, letih, berdarah, perang, lapar. Itulah episode yang dihadapi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun di kota Makkah Al-Mukarramah. Tapi saat beliau pindah ke kota Madinah Al-Munawwarah, ujiannya adalah ujian hati. Berapa tahun ujian hati? 10. Kayak gimana ujian hati itu? Antum-antum ini insya Allah mudah-mudahan sudah mulai OTW gitu ya. Sudah mulai OTW. Mudah-mudahan berdoa kita jadi pribadi yang semakin baik. Semakin hari makin baik, makin hari makin baik. Allah tidak akan pernah merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri. Raja yang zalim, pemimpin yang jahat, itu akan terus ada sampai hari kiamat. Kapanpun antum hidup, tidak harus nunggu akhir zaman. Fir'aun itu zalim enggak? Namrud itu zalim enggak? Ya udah. Dari zaman dulu pemimpin yang zalim ada terus. Cara menyikapinya ini yang penting. Subuh udah bangun belum? Kan gitu caranya evaluasinya. Sendiri atau berjamaah?
Hidayah mutlak memang milik Allah, tapi kita harus mikirkan gimana cara yang menarik supaya orang mau ke masjid. Ini parahnya tuh berlapis-lapis gitu. Sudah lama solehnya tuh setengah-setengah, ditambah dengan riya, ujub, sum'ah, hasad, dengki. Habislah. Apa gitu modal kita? Mana ada yang bisa naik ke langit? Sedekahnya sikit, tapi diungkit-ungkit. Ya kan? Sholatnya telat. Habis itu nggak hafal, nggak paham apa yang dibaca. Coba bayangkan, kayak apalah jadinya kualitas sholat kita. Sedekah sisa, kurban minta daging, mulut ngomongkan orang, hati dendam, aurat terbuka-buka kemana-mana. Hadir di majelis ilmu pun masih ngomongkan orang. Gimana lah? Wajar dong kalau kita hari ini kena bantai. Makan, bantai-bantai aja. Viral, murah, promo, makan. Baca Quran, lepotan. Mana hamzah, mana kasroh, mana fathah. Bedanya infak sama zakat tak ngerti. Ya kan? Masuk WC sembarangan, kaki kiri ke kaki kanan, ke kencing berdiri. Syariat ditabrak semuanya. Terus bilang kita dizolimi, pemimpinnya zolim, kita kau bermasalah. Ya wajar. Ilmu respon ini teman-teman. Saya nengok di tepi-tepi jalan. Perempuan itu kan mahkotanya malu ya. Kalau laki-laki itu tanggung jawab. Hari ini terbalik, laki-laki pemalu, perempuan bertanggung jawab. Ini nyalahin kodrat dua-duanya. Laki-laki tak nikah lama. Ngapa tak nikah? Belum dapat jodoh Ustaz. Pemalas. Bangun kesiangan. Handphone tak lepas dari tangan. Aplikasinya slot. Pinjaman online. Wajar tak kalau dibantai? Hah? Katanya anak pondok, bangun kesiangan. Gimana? Pondok apa? Ustadznya pun kesiangan juga. Ayo dong, yang realistis gitu loh. Ali bin Abi Thalib tuh ditanya, ya Ali, kenapa zaman kau jadi khalifah banyak sekali perpecahan begini-begini? Nggak kayak zaman waktu Umar dulu atau Abu Bakar dulu. Ali itu jawabnya diplomatis saja. Waktu Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, pengikutnya tuh macam saya. Orang-orangnya tuh macam saya, kata Ali. Yang disebutkan saat itu tuh orang paling malas baca Qur'annya 1 juz. Di zaman Umar bin Abdul Aziz padahal tuh. Lah di zaman saya jadi khalifah, pengikutnya macam ente, kata dia. Nggih ora kepanggih apa? Di pengajian majelis taklim itu yang nggih. Balik ustadznya, balik gurunya, tak apa-apa dikerjakannya. Ini kan tempat sorang ya. Kalau antum ada yang tidak setuju, antum salah tempat gitu ya. Bukakan tulisnya besar-besar itu tuh, pintu itu tarik, dorong. Ini mana yang ditarik, mana yang didorong. Harus ditulis depannya tuh. Tuh pintu depan tuh. Tulisan dorongnya kan tidak ada tuh. Tariknya pun dah pudar dah. Hanya orang-orang yang punya iman yang bisa nengok tulisan tarik. Saya bilang masa bikin stiker kayak gitu ya, tak ada. Atau saya harus bawa percetakan dari Pontianak ke sini, betul ya. Kasih tulisan. Sebelum zuhur dah sadar tuh. Di atas dia bisa sholawatan di lantai 2, di lantai 1 belum selesai sholawatan, ini baru masa makan-makan, berduduk kawan miring, sing. Oh main permen dia katanya. Permen bahasa Arab kan, bahasa Inggrisnya kan candy kan. Main permen. Masuk kamar buka lagi dia. Lembar-lembar maksiat. Zina, riba, hasad, dengki. Amal soleh udahlah, ikut mikul berasnya cuma sebulan sekali, ya kan? Sekali mikul beras, tak berhenti tangannya Insta story. Hai guys, kalau ini soleh kan aku guys, gitu deh.
La haula wala quwata illa billah. Kita ngomongkan suami, istri taatlah sama suami, berbuat baik, jaga anak, jaga auratmu, jangan joget-joget tak jelas di TikTok, taatlah kepada suami selama perintahnya kepada Allah dan Rasulnya. Nanti jawab, tergantung suaminya lah Ustaz, suaminya gini-gini, kalau kita sih mau Ustaz ini. Hah? Kayak gini kualitas perempuan hari ini. Itu gak sebaliknya? Suami-suami udah tak peduli dah dia mau cari yang halal ke haram ke, ya kan? Dari awal nikah qul huwallahu ahad, sampai dah punya anak 3 masih qul huwallahu ahad. Istrinya sampai hafal dah, pasti qul huwallahu ahad nih. Nah kan, itulah malas aku kalau dimami sama suami tuh. Tiap subuh suaminya yang bangunkan istrinya, udahlah cari duitnya haram, subhat. Subuh kesiangan dibangunkan istri terus, tak ada malu-malunya. Terus dia bilang, kita dizolimi, kau menzolimi dirimu sendiri. Kau laki-laki kayak gimana? Istri yang tak qanaah atau suami yang pemalas? Ini tipis dua-duanya. Kau punya 1 juta alasan untuk menyalahkan orang lain, tapi hidup tidak berubah gara-gara kita menyalahkan orang lain. Maka tadi saya bilang umur berkurang tidak bisa diedit, tapi bekal mati kita bisa kita tambah, bisa kita pikirkan apa nak aku jadikan sebagai bekal matiku. Mohon maaf, udahlah tidak ganteng, tidak cantik, minimal hati cantik lah. Ini cerita Nabi Yusuf nih, saya kalaulah bukan karena ayat ini masih disimpan Allah di situ, kalau ayat sudah dihapuskan Allah, mau gak rasanya bertinju itu? Pengen itu gelut ya gitu. Muhasabah tanpa bantah itu kan udah pernah saya sampaikan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Cari kekurangan dalam diri kita, ya kan? Itu dijadikan penguat untuk menyemangati. Masya Allah, tabarakallah, ini diriku belum selesai. Lihat ya, antum lihat cerita Nabi Yusuf tadi ini, Masya Allah, kalau bagi saya tuh dari ayat 76 coba antum baca 12:76. Ini ayatnya turun di Makkah Al-Mukarramah. Artinya Rasulullah sudah dikasih mukadimah. Ya Muhammad, ini saya mentadaburi ya, antum boleh setuju boleh enggak. Ya Rasulullah, ketahuilah bahwasanya nabi sebelum kau, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, yang Allah takdirkan sebagai ahsanul qasas. Ini kan ceritanya para sahabat tuh nanya gitu sama Rasulullah, ya Rasulullah, kami ini tanda kutip ya, udah agak letih sekali dah rasanya, agak jenuh, sampai di titik jenuh. Nah kayak antum-antum ini kan 3 tahun mikul beras, itu pasti pengen improve kan, pengen bikin inovasi gitu. Itulah yang disebut dengan apa? Masya Allah, Mas Haji, alat-alat. Selamat datang Mas. Jadi sahabat saat itu tuh, ya namanya manusia ya, habis perang, istirahat sebentar, perang lagi ini. Jadi kayak perlu, ya kalau anak sekarang tuh healing dong gitu. Apa bahasa anak sekarang tuh? Ya kan perlu refreshing. Kalau dulu refreshing bahasanya, sekarang anak-anak sekarang healing. Hidup lagi capek-capeknya. Apa capek bangun jam 7? Capek kepala kau. Hidup lagi capek-capeknya. Kau saya capek apa? Pakai AC. Betul gak? Mana-mana pakai handphone, masak tak pandai. Perempuan tengok hari ini, udah pakai rice cooker, tak masak nasi masih. Lupa mencet tombol. Menu Nusantara memang kari ayam, kaldu ayam, soto ayam, instan semua. Mana kualitas perempuan hari ini? Kan banyak viral tuh kan, hidup lagi capek-capeknya,
Capek dari mana kau, ngapa? Nyangkul ke? Nikah, tak pandai masak, tak pandai ngurus anak, nanti marah, mintanya harus sesar. Dokter-dokter entah dari mana-mana. Jadi bukan cuma mie instan yang ada saset itu, banyak perempuan-perempuan pun bentuk sasetan nggak sekarang. Dia tidak ngerti ilmu ibu, ilmu jadi perempuan. Saya pun muhasabah introspeksi juga, cuman nih anak cucu keturunan. Kemarin ketemu sama Pondok Darul Asom, mereka tuli. Tapi hafalan Qur'annya, bacanya, ya Allah, terdiam saya kemarin tuh. Mereka ngapalkan Al-Quran tuh pakai isyarat. Bismillahirrahmanirrahim tuh cara mereka adalah disebutkan satu-satu hurufnya, ba, sin, mim, alif, lam, ha, di coding satu-satu sampai walat dolin. Kita yang katanya si paling hijrah apa? Si paling hijrah, si paling dakwah, pergi, si paling masjid. Saya ngelihat malunya saya gitu. Tanya sama kiainya, kenapa mereka bisa ngapalkan Quran? Kata kiainya, anak-anak di sini kami jaga makanannya. Yang kedua kami jaga pandangannya. Yang ketiga kami jaga lingkungannya. Itu kayak ada panah gitu nembak saya lalu nyincang saya, udah tertusuk dada, dibuka lagi, disobek krek gitu 3 kali. Ya Allah, aku di makanan belum ku jaga, pandangan apa lagi, lingkungan nih Masya Allah. Lagi berusaha, sedang berusaha terus gitu. Tapi ngerasa Allah tak ada apa-apanya nih dibanding anak-anak ini, bisa kejaga makanannya, bisa kejaga makan tidurnya. Allah jaga mereka gitu. Nah hari ini, pagi ini kita masuk lagi lebih dalam. Gimana nih hati kita ini yang saat itu sahabat lagi, tanda kutip ya, ini baru benar capek betulan gitu, bukan yang hidup lagi capek-capeknya ketemu begini. Ngapain saya tuh sana nggak habis pikir, gak ke masjid ada gak cari duit yang halal di jalan tuh enggak apa-apa ya dikerjakan. Dia hanya self claim apa? Merasa capek. Saat itu sahabat tanya, ya Rasulullah, ada ke cerita-cerita yang bisa bikin kami semangat? Allah turunkanlah surat Yusuf ini. Jadi maksud saya, yang perempuan-perempuan, jadilah kalian perempuan yang seutuhnya gitu. Jadilah istri yang benar. Terlepaslah istri suami kalian tuh nanti mau balas dengan baik ke, suami kalian sudah baik ke, sudah taat ke. Yang jelas suami kita bukan Fir'aun. Apa? Pernah gak dia ngaku Tuhan di rumah? Belum pernah kan? Ya udah biasa aja. Asia tuh tetap masuk surga loh walaupun suaminya Fir'aun. Saya dengar curhatan perempuan-perempuan tuh, ya kan, Bu, Kak, saya bilang, suami kakak ngaku Tuhan enggak di rumah? Enggak Ustaz. Oh yaudah, alhamdulillah, berarti suami kakak bukan Fir'aun. Kau mau sempurna, pengen suamimu sempurna gitu ya? Lah kau udah sempurna belum? Kau tak punya kekurangan ke dari lahir tuh? Coba realistis. Kita juga suami-suami nih, ya kan, masih nengok perempuan lain, noleh-noleh yang lain, berharap punya pasangan Allah seandainya dia jadi istri aku, enggak kayak yang di rumah. Kau lupa perjuangan dia, kau lupa pengorbanan dia, ingat-ingat kebaikannya selama ini 11 tahun, 10 tahun. Udah jatuh cinta lah kepada orang yang sama. Terlepas nanti dia belum baik, dia belum solehah, dia belum apa, itu urusan dia sama Allah. Kau enggak akan dihisab, tenang aja. Maka saya bilang, kita perlu jatuh cinta kepada orang yang sama berulang. Syukuri, cintai, sayangi dia, ingat-ingat kelebihannya. Dan toh kau sama dia pun tidak lama kan. Kalau hidupnya cuma sampai besok, ya udah besok itulah kau berasa sama dia.
Kalau nanti siang matinya, dah lagi lama-lama, tinggal berapa jam ya sama dia. Jadi maksud saya pagi ini, kalau kita posisinya jadi ayah, ya muhasabah lah gitu. Aku ini udah jadi ayah yang baik belum ya? Sudah ngasih rezeki yang halal belum ya? Sudah ngasih keteladanan yang benar enggak ya untuk anak? Maka semakin lama antum mengaji, harusnya semakin kata-kata yang keluar adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Karena mata kita akan makin tajam melihat diri kita sendiri. Itu makna yang sesungguhnya taubat itu. Bukan makin panjang ngajinya, makin sering datang kajian, makin sering datangkan ustadz, makin tajam matanya ngeliat kekurangan orang lain. Itu iblis. Ana khairun minhu. Harusnya kan Rabbana zolamna. Makin kau merasa diri kau hitam, makin kau merasa diri kau kotor. Loh, aku ada di circle Quran, aku ada di lingkungan Quran, kok aku tak bertambah dekat sama Quran? Kemarin bergurau-gurau kan, pondok multi media. Media apa nih? Media tanam atau media dakwah? Ya kan? Media tanam tuh kan ada arang, ya kan? Ada sekam. Apa yang kita pelajari ini? Maka semakin lama mengaji, semakin lama ikut majelis taklim, semakin sering datang ustadz. Kalau dia ngomong antum ini kan itu ya sebenarnya. Di event apapun ganti kaos ya pokoknya. Mukanya itulah dia. Apa output statement yang keluar dari mulut? Rabbana zolamna atau ana khairun minhu? Apa kalimatnya? Nengok orang-orang jam 11 lewat tadi malam saya jalan tuh kan. Ya Allah, anak muda pakai jilbab. Malam-malam masih bilangnya sama orang tuanya, mungkin husnuzon saya ini anak perantau gitu ya, mungkin lagi bikin tugas gitu, bikin tugas kok sampai tengah malam, lapor sama orang tuanya kuliah minta duit, bapak mamanya di kebon noreh getah sekilo cuma 5.000 getah tuh, anaknya dikirimin tiap bulan, anaknya di sini foya-foya, kuliah tak selesai, tanya ambil apa bang, ambil hikmahnya. Ambil apa? Jurusan apa bang? Tergantung Ustadz. Kalau lagi pagi ya jurusan Sleman, Kidul. Nanti ada jurusan Bantul. Tergantung lah kondisinya. Ilmu tak dapat, circle jelek, taatan tak nama. Jangan bandingkan kita sama orang, bandingkan kita sama diri kita sendiri. Maju atau mundur itu ya. Makin baik atau makin jelek. Cemana sholat kita, cemana Quran kita, cemana infak kita. Dari pertama kali join Paskas, infaknya 25.000 sebulan. Sampai ada 3 tahun di Paskas, masih 25.000 sebulan. Memang tak ada niat untuk nambah kualitas infak? Atau ya, susah cerita ya. Tenaga enggak juga. Jadi secara harta valuasi uang enggak nambah. Tenaga enggak juga, masih flat gitu-gitu aja. Doa pun enggak juga. Hati busuk, sempurna dah tuh. Nah yang kayak gini-gini saya kadang-kadang enggak bisa nyampaikan di luar. Tapi ini pun didengar orang luar juga ya. Kuliah tidak selesai, ujung-ujung beli ijazah, kerja di lembaga riba, banyak gaya, banyak utang. Terus dia bilang, bukan salah saya. Lagunya apa? Entah siapa yang salah. Terus utang. Udah pintar-pintar, lulusan kampus ternama masih tak tahu siapa yang salah. Kami dengar Ustadz katanya, matikan ya Allah. Jadi Ustadz, saya Ayaman tidak marah. Ada kebimbangan, kegelisahan.
Ini belum masuk materi, ini udah habis 30 menit dah saya ini. Cukup lah ya, ini ya. Hah? Masih ada? Guru balik awal ya hari ini ya. Biar nanti bisa main gitu Pak. Ya siapa yang mau nanya, yang bisa nanya balik duluan gitu. Dulu kan kayak gitu kan. Di ayat 76 buka. Ayat 76. Fabada'a bi'awiyatihim qabla wi'a'i akhihi thumma stakhrajaha min wi'a'i akhihi. Mulailah dia memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri, Bunyamin. Jadi ini kan tekniknya Nabi Yusuf supaya bisa ngambil Bunyamin. Dibikin skenarionya begitu. Abang-abang ini kan pernah jahatin dia kan. Kan di surat 12 ayat 60 sebelumnya. Ini biar antum enggak bingung. Ceritanya saya lompat-lompat dulu ya, mundur dulu. Fa ilam ta'tuni bihi fala kaila lakum indi wala taqrabun. Nabi Yusuf saat itu sudah jadi pemimpin, sudah jadi orang yang berpengaruh, sudah jadi khalifah, sudah jadi raja gitu. Episode hidupnya Nabi Yusuf sudah berubah gitu. Sama kayak orang nengok kita kan, wah dulu dia tuh miskin, dulu dia tuh makan sama saya, sekarang udah sombong dah dia, udah di atas. Nah, jadi statementnya tuh gitu, orang kalau sudah di atas pasti dianggap sombong, langsung dicap sombong. Padahal dia memang sibuk, memang urusannya banyak, memang yang dipikirkan bukan lagi yang kecil-kecil gitu. Tapi statementnya sombong, cuma mau ketemu sama orang-orang kaya aja. Kalau kami ini yang kecil-kecil ini apalah, kan barisan sakit hati itu kan gitu ngumpul kan. Sini BSH kumpul. Masih ingat BSH? Masih ingat tak BSH? Mana ya? BSH. Barisan sakit hati. Coba bilang. Kecewa, mengecewakan, mengajak orang lain kecewa. Mati rasa, minggir, nyingkir, nyinyir. Itu dia sombong, dia udah kaya sekarang, udah sukses, dia gak mau lagi sama saya. Dulu waktu susah saya yang dipakainya. Dia pontang-panting memperbaiki hidupnya. Kau begitu-gitu aja, hidup kesiangan. Terus begitu dia kaya, kau langsung dengki. Ini gimana sih orang kayak gini? Simpelnya kan, ya introspeksi, siapa yang salah gitu loh. Lagi ngetren kan sekarang, dia yang salah, dia yang marah. Lagi ngetren enggak? Lagi ngetren enggak? Dia yang salah, dia yang marah. Antara yang minjamkan uang dengan yang meminjam uang, mana yang lebih garang? Yang minjam. Ingat yang kemarin saya baca. Ingat gak? Mbak, apa kabar? Langsung jawabannya ini loh, yang kemarin diposting sama Sabtu hari. Mbak, apa kabar? Ya baca. Masih pagi loh ini, udah nagih. Lagian harusnya malu, sudah bercukupan loh. Uangnya juga sudah banyak, masih ngejar uang yang gak seberapa. Ki piye toh? Ditanya apa kabar loh? Dablek. Ses. Inilah yang plat Jogja nih. Tahu plat Jogja? AB. Apa singkatannya? Banget gitu. A banget gitu. Ya A terserah tuh lah mau ngasih apa titik-titiknya dia. Pokoknya A banget gitu. Kan kalau film sadu kan uduk banget.
Duduk banget. Inilah A banget nih. Mbak apa kabar? Pakai love lagi. Emoticonnya. Masih pagi loh ini 9.17, 9.18 langsung dibalas. Nggak bersyukur. Dikasih harta berlebih masih aja nagih hutang ke saya. Heran. Hah? Apa ini? Harusnya malu. Kan uangnya sudah banyak, malah ngemis ke saya buat bayar hutang. Rakus sekali. Hah? Tamak. Ini 9.18 semua loh, tengok tuh. 9.18. Jadi dalam 1 menit tuh dia bisa ngetik. Ajib ini. Pondok multimedia tidak bisa ngetik secepat ini. Tengok ya, 9.17 kan WA-nya. 9.18, 9.18, 9.18 di sini. Tamak, serakah, baru menit ke 19 baru berubah serakah. Uang 6 juta kecil, nggak ada apa-apanya buat Anda yang berlimpah uangnya. Sebentar. Ini mana yang salah, mana yang benar ini? Plat Jogja banget gak nih? A banget gak? Hah? Ajib banget. Ya kopiah putih tuh begitu namanya. Ajib banget. Jadi antum akan terus salah terus pokoknya. Nggak ada benarnya antum, pasti salah. Nah, belum lagi ketemu yang kayak gini nih. Apa bacanya? Bisa baca enggak? Agar silaturahim tak putus, pinjam dulu 100. Nanti aku ganti. Bila gantinya? Nih. Bisa bacanya? Mana ya, sebentar. Saya ada sambungannya. Ini. Ada yang lagi berdebat tuh. Itu loh. Terjadi perbedaan pendapat antara ulama ya. Ini sambungannya. Nah, jangan banyak gaya. Pohon kelapa dulu. Gimana bacanya? Udah, nggak usah banyak ngomong. Ya. Jadi kalau ini baca gini. Nampak nanti tulisannya. Posting biar agak lucu dikit pagi ini. Mana yang lebih garang? Yang minjam. Dah. Sip, udah saya posting di Instagram saya. Repost lah, sepost-post hati kita. Repost, kirim DM langsung kena blok kita. Nanti apa kabar Mbak? Masih pagi loh ini. Seratus di sini, 100 di situ, 100 di sini, 100 di situ. Maka saya bilang jangan pernah minjamkan duit sama orang. Mereka suka minjam tapi tak suka balikan. Dah ya. Ngapa jadi kesini kita gara-gara ngomongin Nabi Yusuf tadi nih? Oh, BSH tadi. Jadi fa'ilam ta'tuni fala kaila lakum indi wala taqrabun. Nabi Yusuf bilang sama abang-abangnya, kau boleh balik lagi ke sini asal kau bawa Bunyamin. Nah, ayahnya Nabi Yusuf yaitu Nabi Yakub sudah trauma. Ini dulu Yusuf hilang.
dibawa sama 10 adik-beradik ini. Ini kalau aku kasih lagi Yusuf, Bunyamin nanti hilang lagi. Tapi abang-abangnya bilang, ayahanda, tidak bisa nih, kami tidak dapat gandum kalau kami tidak bawa Bunyamin. Jaga baik-baik ya. Iya kami jaga. Dah nyambung sampai sini. Inilah yang menjadi alat, menjadi salah satu dalil kenapa saya bikin program MPC, Mustahik Productive Center. Jadi memaksa orang untuk baik, memaksa orang untuk taat. Jadi tidak hanya bagi-bagikan makanan, tidak hanya bagi-bagikan beras, tapi sholat dulu, ikut belajar ngaji dulu. Mau tidak diajak taat? Karena udah pernah kita bagikan makanan. Di sini ngambil 5, di ujung sana dijual nasi kita. Dan mereka sengaja memelihara kemiskinannya supaya dapat bantuan terus. Karena orang kita juga yang suka gitu, Ustaz, mana pondok yang paling susah? Mana pondok yang paling menyedihkan? Suka drama orang kita nih. Nangis, viral 1 kali. Habis itu, habis itu pondoknya. Besok lusa, Ramadan tuh lah mereka bisa makan enak. Sisanya dah habis dah. Masya Allah, ahlan. MPC, Mustahik Productive Center. Jadi ini ayatnya untuk, mana tadi ayatnya? Kenapa kalau kita punya jabatan, kita business owner, antum founder, antum bisa paksa orang lain untuk taat dengan kekuasaan yang antum punya. Oke, jelas? Siapa pengusaha, mungkin ada business owner di sini. Antum pemilik bisnis, tanggung jawab, tanggung di dunia, jawab di akhirat. Kalau ada karyawan antum yang tidak sholat, antum dihisab Allah. Tahu enggak? Kalau ada makanan-makanan yang tidak halal yang antum jual di restoran antum atau rumah makan antum atau produk yang antum buat, antum nanggung nanti di akhirat. Itu kenapa saya bikin PPKM, Perkumpulan Pengusaha Kuliner Muslim, Perkumpulan Pengusaha Kosmetik Muslim. Pastikan yang kita jual itu halal, pastikan yang kita jual itu benar. Bayangkan kalau ibu-ibu tuh pakai kosmetik yang halal, pakai produk yang baik. Saya udah ngomong sama Dr. Wahyu kan. Berapa banyak ibu-ibu yang akhirnya sholatnya diterima oleh Allah. Begitu sholatnya diterima Allah, pahalanya mengalir untuk penjual kosmetiknya. Ada istilahnya beauty consultant, ada apa. Itu pahala jariah buat antum semuanya. Bukan hanya dapat cuannya, dapat marginnya, tapi dapat pahala amal solehnya. Masya Allah kan. Tapi kalau yang antum jual tuh tidak jelas halal haramnya, masuk ke darah daging orang, masuk ke tubuhnya jadi najis. Antum jualan sabunnya tidak jelas halal haramnya. Antum jualan rotinya tidak jelas halal haramnya. Masuk ke darah daging orang, antum menjadi penyebab doanya tertolak. Dia akan menuntut antum nanti di akhirat. Masya Allah. Pengusaha kangkung, ya kan? Kok jadi pengusaha kangkung ya? Saya nengok muka beliau kan. Bentar lagi ada ayam abang, coming soon. Kan ada ayam abang. Kalau di Pontianak tuh nanti banyak tuh ayam abang, ayam adik beradik, ayam sepupu ya. Tapi karena di Jawa abang tuh artinya merah, ya kan? Ayam abang. Jadi ya, masya Allah. Jadi paham spiritnya ya. Lakukan pikirkan sampai sedetail-detailnya. Kita perlu SPK, sadar, peduli, komitmen. Coba bilang. SPK, sadar, peduli, komitmen halal. Jadi kita tidak bisa paksa orang lain untuk melakukan ini. Hanya orang beriman yang mau sadar, peduli, dan komitmen. Peduli itu apa? Kita sayang sama konsumen kita. Saya tidak mau menyediakan produk-produk yang jelek. Saya akan kasih konsumen saya yang terbaik, susu yang terbaik, coklat yang terbaik, topping yang terbaik. Saya akan kasih ke orang-orang baik. Nah, waktu Nabi Yusuf alaihissalam punya jabatan, lalu beliau mengatakan, kalian bawa Bunyamin, kalau enggak aku enggak kasih gandum. Itu kan ngancam dengan kekuasaan kan. Saya bisnis ownernya, kalau kalian enggak mau sholat, kalian keluar dari sini. Kemarin saya ketemu sama salah satu pengusaha di Balikpapan, tegas, bisnisnya ini aksesoris motor. Karyawan-karyawannya, anak-anak buahnya dibilang gini, kalau kalian enggak sholat, saya enggak mau banyak omongan, kalian saya pecat. Bisa ngomong gitu. Ajib, mantap, saya bilang. Saya sudah ngasih tahu Kiai udah berkali-kali, udah saya contohkan juga. Mereka masih tidak mau, nunda, dah antum jangan di sini. Allah yang ditinggalkan pergi bisnis owner. Saya bilang sama kakak-kakak, cari jodoh tuh gampang, tengok gimana dia sama sholat. Kalau Allah jadi ditundanya, Allah jadi ditinggalkannya, apalagi cuma kamu.
Melihat kualitas orang salah satunya sholat. Bergegas gak dia untuk sholat? Masuk gak skala prioritas obrolan itu? Sholat itu bukan cuma Idul Fitri Idul Adha loh ya. Soalnya ada orang yang sholatnya 2 waktu, Idul Fitri, Idul Adha. Itu pun masbuk. Saya kejar, dapat. Saya kejar. Kok kira Valentino Rossi kan nih? Paham gak maksudnya saya kejar? Dia ketinggalan sholat. Harusnya kan kita dalam syariatnya ikut ya kan? Ikut imam berarti baru tambah. Dia karena baru join. Baru apa? Baru join. 2 rakaat ke 3 rakaat nih. Kejar dapat kata dia. Dapat. Dah, tinggal 5 menit waktu saya ini. 12.60 udah paham? Oke, sekarang 77. 76 dulu. Lompat dari 60 ke 76. Maka mulailah dia memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Nah, di dalam karungnya Bunyamin, ceritanya tuh nanti Anda baca sendiri ya. Sudah dimasukkan piala yang memang itu sengaja didesain, dijebak tanda kutip. Jadi kayak barang buktinya itu sengaja dimasukkan ke kan supaya bisa nangkap, bisa ngambil Bunyamin, Nabi Yusuf. Kemudian dia mengeluarkan cawan raja dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut hukum raja kecuali Allah mengkehendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki dan di atas setiap orang yang berpengetahuan pasti ada yang lebih mengetahui. Jadi jangan sombong gitu. Di atas langit pasti ada langit. Kita soleh, ada yang lebih soleh. Kita banyak dosa, ada yang lebih kuat taubatnya gitu. Bukan kita banyak dosa, ada yang lebih banyak dosa gitu. Ente kok enggak taubat? Alah, Ustaz, Fir'aun lebih banyak gitu dosanya. Kok benchmarkingnya Fir'aun? Enggak gitu. Betua ya. Dah. 77. Nah, ini yang ayat yang saya mau sampaikan. Qalu. Saudara-saudara Yusuf, abang-abang yang pernah jahat itu, iyasrik faqad sarqa akhun lahu min qabl. Kalaulah dia Bunyamin itu mencuri, sesungguhnya saudaranya pun Yusuf pernah mencuri juga. Bayangkan dia ngomong begitu, si abang nih, yang 10 nih, adik mereka kan 12 kan? 12 ini. Bisa si 12 orang ini ngomong di depan Nabi Yusuf, kan dia lagi perlu gandum. Dia lagi perlu, dia bisa ngomong. Kalau si Bunyamin ini mencuri, abangnya dulu mencuri gak? Siapa yang dimaksudnya? Ngomongnya depan siapa? Tuh. Di luar parkiran BKMT dah. Paham dah antum ayat ini nih? Dan lihat ayatnya. Fa asarroha Yusufu fi nafsih walam yubdiha lahum. Ini loh ayat penting. Kesal lah nengok kelakuan santri. Lain yang disuruh urus kiainya. Baru 10 tuh. Tahu enggak kita santri kiai yang mana? Yang punya santri 10, tahu enggak? Nah, masa saya harus mention? Enggak boleh lah disebut pondok multimedia gitu. Urus kiainya. Ya kan? Balik ke rumah udah tak ada nafsu ngapa-ngapa, udah tidur ya kawan. Ini yang datang pun ilaman rahimah Rabbi nih. Fa'asarroha Yusuf. Ini skill pemimpin. Seni dalam memimpin manusia. Jadi pengasuh. Tengok yang jadi pengasuh-pengasuh tuh. Kurus. Atau kalau ada pengasuh yang gemuk-gemuk tuh hebat berarti dia. Bisa mengatur polanya. Terus aku ra urusan. Karep gue sih. Jangan sih. Makanya kemarin lo kok ketawa, paham ya? Mana yang teras-teras, sana teras-teras. Oh, udah enggak ada, udah balik. Enggak kuat dah. Fa asarroha Yusufu fi nafsi walam yubdiha lahum. Bayangkan orang yang mau ditolong apa? Lagi punya kebutuhan, lagi punya keperluan, bisa ngomongin jelek di depan orang yang akan ngasih bantuan. Dan yang ngasih bantuan orang yang dicela sama dia. Mantap gak? Kalaulah saya di situ tuh. Ayo, kalau saya di situ,
Saya kasih sedotan ya. Tapi lubang hidungnya itu masukkan. Tahu? Paham? Antum bisa bayangkan sakitnya rasanya Nabi Yusuf saat itu. Plat Jogja banget gak? A banget gak tuh? Hah? Apa A banget? Ya Afi banget. Ayo baca kalimatnya. Fa asarraha Yusufu fi nafsi. Fa asarraha Yusufu fi nafsi. Walam yubdiha lahum. Ini skill pemimpin. Ada yang pamit sama saya, kayak mau pamit manasik haji. Oh, haji dari sekarang? Ya kayak bagus. Saya bilang mantap. Nah saya doakan ya. Ingat loh, haji itu bukan cuma sofa, marwah, tawaf. Ada wukuf di Arafah, ada ngelempar jumroh. Saya bilang. Nah, Musdalifah ngambil batu. Semua batu diambil dah. Batu kali, batu bata. Siap-siap lah. Dan dalam menjalaninya kita harus tahu konsekuensinya. Fa asarraha Yusufu fi nafsi walam yubdiha lahum. Kesal tak Nabi Yusuf? Kesal. Dongkol tak? Sakit hati. Asam tenan nih. Nah gitu loh. Asam ya lah ya, yang agak anak ya. Asam tenan tak? Asam tak? Asam, makanya asam Jawa itu. Ngempet. What do you understand? What is the meaning of ngempet? Greget. Ini bagus nih. Kalau kau dihina, jangan ambil hati, tapi ambil batu. Ya. 100.000. Den, lama dah Den. Siapa Tin Yan ni di mana nih Kak Tin nih? Dah 100.000 Kak Tin. Den, tolong Den, Bang Denny. Rezeki 100.000. Ya bisa bikin kami di sini ketawa lah. Alhamdulillah. Sejauh ini yang paling jauh. Paling enggak menghibur kiai yang 10 tadi itu loh. Ya Allah. Jadi jangan ambil hati. Ambil apa? Lempar di umroh. Ya Rab. Masya Allah, barakallah, berkah ya. Berkah. Nah, Kak Tin dapat rezeki nih. Kita ikut bahagia kan? Alhamdulillah. Ikut senang, ikut bahagia. Kalau dengki kita, saya tidak pernah dapat Ustaz. Mau dah nggak muncung-muncung itu. Saya udah rajin kok. Angel. Biar mahal. Angel paling cuma 1.500. Ya kan, begitu pakai bahasa Inggris jadi mahal dia. Tengok tuh kalau pisang goreng. Nah, berapa? 2.000, 3.000. Banana crispy. Naik langsung. Makanya nama antum tuh ganti gitu. Pakai bahasa Inggris ya. Oke ya. Fa asarraha Yusufu fi nafsi walam yubdiha lahum. Ya kan? Di dalam hati Nabi Yusuf qala. Tapi ini qala fi qalbihi. Dia berstatement. Nabi Yusuf tahu enggak abangnya nih yang 10 nih lucu dan menggemaskan? Tahu enggak? Sama kayak kita ketemu sama orang yang kita sudah tahu dia salah, tapi depan kita tuh dia tak mengaku salah gitu. Cuma lah muka gitu tuh. Ya jangan ambil hati ya. Ambil pisau dapur gitu. Coba coret-coret dikit gitu ya. Habis itu peraskan jeruk nipis gitu ya. Nah, kasih kapulaga gitu ya. Ya Allah. Rabbi. Antum syarrum makana. Wallahu a'lamu bima tasifun. Kan kau dulu yang buang aku, kata Nabi Yusuf. Aku bukan tak tahu kelakuanmu. Kau dulu yang buang aku, lalu bilang ke ayah, bilang ke bapak kita, kau dimakan serigala, pakai kemejanya diambil, bikin darah palsu. Kelakuan
Berapa orang? 10. Jadi kalau antum masih lawan 1-2 orang, masih biasa. Maka para sahabat ketika dengar kisah Nabi Yusuf ini, bangkit lagi semangatnya. Oh, kami tak ada apa-apanya. Nabi Yusuf yang disebutkan Allah sebagai ahsanul qasas, begini cerita hidupnya. Ada episode hati. Kadang-kadang kita perlu tetap terlihat baik-baik saja gitu. Walaupun hati kita mungkin sedang, Masya Allah. Makanya ada yang kemarin tuh Kiai, ada tempat yang bagus Kiai, yang belum pernah, udah lama kita tak kunjungi. Oh, lagi stres rupanya kamu. Sekali masuk hilang, mana orang ini, tak ada. Ketemu udah penuh, udah keranjang. Oh, lagi banyak keperluan. Udah lah. Iya, Indomaret masih Indomaret. Jadi antum kalau ketemu sama orang, dia yang salah, dia yang marah, dia yang bermasalah, lalu dia yang bikin konten kemana-mana gitu, antum senyumin aja. Fa'asarroha Yusufu fi nafsi walam yubdiha lahum. Kiai Syukri pernah bilang gini, orang yang nipu tuh tidak akan pernah kaya, orang yang ditipu tidak akan pernah jatuh miskin. Orang yang nipu hidupnya begitu-gitu aja, demi Allah. Nah, dulu saya pernah bahas tentang NPD, Narcissistic Personality Disorder. Dia gak pernah ngerasa salah, karena lagunya entah siapa yang salah, ku tak tahu. Dia gak pernah ngerasa salah. Di Quran tuh lihat ya, di Al-Baqarah, buka Al-Baqarah. Ini penutup. Ayat 10. Buka. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Bukan layak lamun, bukan layak kilun. Allah bilang di ayat 12 itu, ala innahum humul mufsidun. Di mata Allah dia mufsid, dialah troublemakernya, kau tuh lah tukang rusak. Walakin la yash'urun, tapi tidak ngerasa, karena memang matanya dipakai untuk ngelihat aib orang lain. Tidak bisa dia ngelihat aib diri sendiri. Maka saya bilang, semakin lama antum ngaji, semakin sering ketemu ustaz, semakin banyak majelis taklim yang antum hadiri, harus kalimatnya Rabbana zolamna anfusana. Tajam-tajamlah melihat diri sendiri. Muhasabah, introspeksi, koreksi diri. Introspeksi, ada apa ini gitu loh. Kok hidup aku tidak berubah? Kemarin kan saya sampaikan waktu saya di Kutai Timur, kalau merasa benar, kenapa belum besar? Apa yang besar? Sedekahnya, infaknya, kontribusinya, kebermanfaatan hidup kita. Kok hidup aku begini-gini aja? Aku nih hidup cuma sebentar kok, yang bisa merasakan manfaat cuma 2 orang, 3 orang. Kenapa aku tidak bisa bermanfaat untuk 1000 orang, 1.000.000 orang? Paham kira-kira? Sip. Yang selama ini kan kita tambah rekening kita aja, saldo uang, saldo duit, kita ngerasa punya. Mati kita diperebutkan orang. Saya pernah cerita sama antum yang ada ibu-ibu punya duit 1 triliun. Mau dibagi 2 kan? Sudah depan notaris, sudah tinggal tanda tangan, bagi 2, 500 miliar untuk dia dan sekeluarga anak cucu keturunannya, 500 miliar untuk bikin masjid, bikin pondok pesantren, bikin kemaslahatan dakwah, di atas nama ibu itu. Udah mau tanda tangan, tak jadi. Dia bilang, saya ragu-ragu Pak Notaris. Berapa hari kemudian meninggal dunia. 1 triliun itu jadi rebutan orang. Dihisap gak di dalam kubur? Pasti. Kalau tadi dia eksekusi, selamat dia. Jadi Ayaman ngapain sekarang ketemu sama saudagar, ketemu sama pengusaha? Ngasih tahu sama mereka, jadikan hartamu sebagai pintu surgamu. Aku tak minta duit kau, cuma mau ngasih tahu, gunakan hartamu itu untuk jadi penyelamatmu di hadapan Allah nanti. Itu yang aku keliling-keliling. Kau kira keliling-keliling nyaman ke? Pisah sama istri, pisah sama anak. Saya tidak minta apa-apa dari kita. Saya bilang, saya udah lebih dari cukup, insya Allah. Kalau sekedar untuk makan, untuk tinggal, lebih dari cukup. Tapi saya ngerasa kasihan nih pengusaha-pengusaha kalau saya tidak kasih tahu.
Gini loh cara belanjakan hartanya. Gini loh cara kau ngurus hartamu tuh. Gini kau bikin bisnismu tuh. Ya amanah dari mama saya. Mama saya bilang, bang kau urus orang-orang tuh. Kasih tahu sama mereka, tunjukkan mereka. Siap mak? Iya. Kami nawatona. Dengar taat. Keliling. Nemuin kadang di sini, kadang di sini. Maka saya ya sudah, tugasnya cuma ngasih tahu. Dia mau eksekusi atau enggak, urusan dia sama Allah. Saya kadang-kadang ngomong agak keras, bang, misalnya dia pengusaha kan, dia mungkin ngerasa kaya atau gimana gitu. Saya bilang, dengan atau tanpa dirimu, saya bilang, agama ini tetap dibela sama Allah. Kau jangan ngerasa dibutuhkan sama agama ini. Ada beberapa yang saya langsung gas gitu. Kau kira Allah perlu harta kau gak? Pakai kau ya saya. Nggak lagi pakai panjenengan gitu, pakai kowe gitu. Kau kira Allah perlu ke hartamu tuh? Tidak, Allah tidak perlu harta, Allah maha kaya. Kau kira Allah perlu ke sedekah kau tuh? Tak perlu Allah, tak perlu zakatmu. Ada orang-orang baik yang ingatkan kau tentang sholat, ingatkan kau tentang zakat. Itu orang yang sayang sama kau dunia akhirat. Tapi hari ini kan tidak gitu. Orang yang ngajak infak dibilang pengemis online. Orang yang mikul-mikul beras dibilang orang kurang kerjaan. Segitu mudahnya. Tapi memang perintahnya kita harus disuruh untuk memahami dan mengimani ayat ini. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Dialah si paling objektif, dialah si paling transparan, dialah si paling jujur, dialah si paling ikhlas, dialah si paling tulus. Dialah yang paling benar dalam berbuat. Orang lain salah semua. Maka saya bilang semakin panjang antum berinteraksi dengan ustaz, berinteraksi dengan ulama, berinteraksi dengan majelis-majelis taklim, harusnya kalimat yang keluar dari dalam diri kita, Rabbana Zalamna Anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Anak yatim itu abang kakak yang 500.000 itu pasti ada rezekinya. Pertanyaannya, dari mana dia dapat makan? Apakah dari wasilah dirimu atau orang lain? Kan Allah tidak perlu harta kita kan. Jogja berapa kebutuhannya? Jogja 250 ton. Kalimantan Barat tuh 320 ton. Yang sudah tersuplai, tercukupi berapa? 35. Oh, banyak plusnya ya. Banyak lebihnya kan? Kebutuhannya berapa tadi? 250. Yang sudah terkumpul 35. Oh, berarti kan banyak lebihnya tuh. Nggak minus Jogja nih, alhamdulillah. Kebutuhannya berapa tadi? Coba kita hitung. Berapa kebutuhannya? Keperluan Jogja 250 ton. Yang sudah terkumpul 35 ton. Berarti plus kan? Betul enggak? Plus berapa nih? 105. Ah? Oh, plus 215 ton. Betul. Sip, mantap. Pantaslah makmur Jogja nih. Betul gak? Gitu cara ngitungnya kan? Nah, tidur nyenyak lah kita Jogja nih. Istiqomah kami Ustadz. Betul, istiqomah 35 ton terus istiqomah. Katanya banyak orang pintar. Saking pintar itu, katanya banyak orang kreatif. Dah, balik saya habis ini ya. Renung lah kita habis ini. Kalau paham alhamdulillah, enggak ada masalah. Gini kan cara ngitungnya kan? 250 ton. Keperluannya 35 ton. Udah pernah ke pondok Darul Asom? Datang ke sana kita orang Jogja. Ada orang dari Malaysia, Kucing, Sarawak datang jauh-jauh bila-bila kan mau bantu. Nah, orang Jogja seorang. Ayo gerak kita. Bismillah. Gas. PR kita masih banyak bos. Yang mau diajak ayo, yang enggak mau enggak apa-apa. Clear? Oke? Nah gitu cara ngitungnya ya. Keperluannya berapa? 250. Yang sudah dipenuhi berarti saldonya surplus. Gitu cara bacanya. Yang di Instagram enggak paham nih, enggak apa-apa.
alami. Agak lama mikir. Ini yang saya takutkan di Quran itu, saya distempel oleh Allah karena ini masuk zona munafik, bukan zona kafir. Zona kafir cuma 2 ayat, ayat 5 sama 6. 6 dan 7. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghisyawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. 6 7 kafir. Tapi dari mulai ayat 8 sampai ayat 20, 13 ayat itu orang munafik semua dibantai Allah tuh. Yang paling sakit kalau saya lah pribadi baca ayat ini nih, sakit sekali ayat 12 nih. Luqman, kau kira kau berdakwah keliling-keliling tuh benar ke? Itu yang kadang saya tuh muhasabah gitu, lagi naik pesawat tuh kan gak bisa ngapa-ngapa kan, bukain pun tak bisa tuh. Duduk merenung, betul gak aku safar dia? Betul gak aku jalan dia? SMK yang tiap hari tuh, itu betul lah untuk Allah ya gitu. Harta-harta yang Allah titipkan ke aku nih, nama yang Allah titipkan ke aku sekarang nih, cuma ada aku dia. Jangan aku termasuk orang yang melantarkan anak istri, jangan aku nih zalim sama diri sendiri. Itu jadi ajang introspeksi saya loh. Tiap saya safar tuh belum ada gitu, apa gitu yang bisa aku banggakan benar-benarnya apa. Itu jadi penyemangat saya untuk melakukan yang ini tadi saya sebagai pembuka tadi tuh. Nih. Yo, umur kita pasti berkurang setiap hari, coba ulang. Semoga amal soleh untuk bekal mati kita bertambah. Apa dampak ikut SMK tiap subuh itu? Masih berkelahi gak kita? Masih gak berantem? Dan memang ayatnya walaki la yash'urun. Kalau orang sakit jiwa, sakit fisik, luka misal gitu, itu pasti pengen cepat-cepat ambil obat biar bisa diobati. Itu kalau orang sakitnya fisik. Tapi kalau orang sakitnya hati, dia tidak merasa sedang sakit, maka dia tidak berobat. Di mata dia yang salah siapa? Tetap orang lain. Maka Nabi Yusuf berhadapan dengan adik-beradiknya itu, fa'asar roha Yusufu fi nafsi. Disembunyikan sama Nabi Yusuf kekesalan dalam hatinya itu. Dongkol, kesal, sakit hati, manas gak kawan? Nabi Yusuf kan manusia biasa mengakak, sama kayak kita gitu loh. Nih, fa'asarroha Yusufu fi nafsi walam yubdiha lahum. Kadang-kadang kekesalan itu tidak bisa muncul. Saya pun live nih kan ngejaga kata-kata, memilih omongan. Apa yang harusnya saya ucapkan statement. Plat Jogja tadi kita udah kasih tahu apa artinya kan. Antum cari seorang lah nanti. Begitu udah saya matikan baru saya kasih tahu. Banget itu. Qala antum syarrum makana wallahu a'lamu bima tasifun. Dan di akhir dari ayat ini apa kakak? Ini hiburan betul, Masya Allah. Ayo semuanya baca. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Akhirnya Nabi Yakub nengok kelakuan adik-beradiknya, anaknya yang 10 nih, bohong lagi, nyalah-nyalahkan lagi. Di depan Nabi Yusuf dia bilang, itu Bunyamin tuh kalau dia mencuri kan dimasukkan tuh, abangnya dulu mencuri gak, saudaranya mencuri gak, dia maksudnya Nabi Yusuf gitu. Oh, kata Nabi Yusuf, kau tuh lebih bejat lagi, kau tuh lebih jahat. Yang kau lakukan dulu terhadap aku tuh luar biasa, kata Nabi Yusuf. Kau tak sadar kau lagi ngomong sama siapa nih? Kan gitu kan? Balik ke abangnya, balik ke ayahnya, demi Allah. Ini kan? Ini di ayat nih. Maka Nabi Yakub tuh pun kesal juga sama anak-anaknya. Nabi Yakub tahu enggak siapa yang salah? Tahu. Apa kata Nabi Yakub? Bal sawwalat lakum anfusukum amra. Kamu sendirilah yang memandang baik urusanmu itu yang sebenarnya buruk. Fasabrun jamil. Dahlah aku sebagai ayah tak bisa gak ngasih hidayah. Ini bapaknya Nabi loh. Tak bisa. Asallahu ayatiyani bihim jami'an. Dah itu kalimat keren dah tuh saya. Asallahu ayat semuanya. Ayatiyani bihim jami'an. Asallahu ayatiyani bihim jami'an.
Semoga Allah takdirkan kehidupan yang terbaik buat saya. Cuman lagi, udah ngomong, udah ngasih tahu, udah nyontohkan, masih tak mempan, ya sudahlah. Terakhir kalimatnya kan, kalimat hiburan itu, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Dan memang Allah sebaik-baiknya tempat. Di antara kakak-kakak Nabi Yusuf, siapa provokatornya Kiai? Itulah semuanya tuh, yang paling besar, yang tengah-tengah, sama semua tuh, 10 orang versus 2 tuh Yusuf dan Bunyamin. Maka Nabi Yakub sampai nangis kan. Tiga komis itu ceritanya kan. Komis pertama dikasih darah kotor, komis yang kedua jadi barang bukti apakah Yusuf yang bernafsu atau si perempuan yang bernafsu. Ternyata sobeknya dari belakang, berarti perempuannya yang salah, Nabi Yusuf yang lepas, tapi Nabi Yusuf yang justru masuk penjara. Bayangkan, dia yang benar, dia yang masuk penjara. Dapat teman, curhat konsultasi, ini aku mimpi begini, ya kan? Begitu temannya lepas dari penjara, lupa sama Nabi Yusuf dalam penjara. Inilah ahsanul qasas. Jadi kalau antum bilang hidup lagi capek-capeknya, antum bandingkannya dengan siapa gitu? Sampai akhirnya ayahnya Nabi Yusuf, yaitu Nabi Yakub, berkata, ya kan? Kan sampai nangis kan? Nanti kan terakhir ceritanya nih, komis juga, kemeja juga yang dikasih oleh Nabi Yusuf, kemejanya Nabi Yusuf dikasihkan ke ayahnya lewat abangnya kan? Dikirimkan pakai lewat abangnya, itulah yang dipakai untuk diusap-usapkan kepala. Lewat wasilah komis itu ayahnya bisa ngelihat lagi, betul nggak? Nah, gitu ceritanya. Wahai anak-anakku, tengok ya, Nabi Yakub tuh masih ayah banget gitu loh. Nah, inilah yang karena saya bilang, beginilah jadi pengasuh tuh. Walaupun anakmu menyebalkan, anakmu menjengkelkan, santrimu kelakuannya masya Allah tabarakallah, masih ya baniya idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tai'asu min rauhillah innahu la ya'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Wahai anak-anakku, kata Nabi Yusuf, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya Bunyamin. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Masih ayah tuh ngomong baik. Maka antum jangan macam-macam sama orang yang ikhlas, jangan macam-macam sama orang yang tulus. Sekali antum meneteskan air mata dia, Allah dan malaikat yang nanti bantai hidup antum. Itu saya sering pesan sama santri-santri itu. Orang tua melahirkan kita ke dunia, tapi kiai atau guru mengenalkan kita sama yang menciptakan dunia. Saya takut juga ngomong kayak gini. Bukan saya minta antum menghormati saya, bukan sekali. Saya bukan kiai, bukan guru. Saya juga lagi belajar. Saya teman antum, sahabat antum. Begini cara Allah mengajarkan kita dalam Al-Quran. Banyak sekali yang saya pengen sampaikan ya. Yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini jadi penyemangat gitu untuk kita terus memperbaiki diri dan mengobati penyakit-penyakit hati dalam diri kita. Semoga Allah bersihkan hati kita dari penyakit hasad, dengki, ya, merasa diri yang paling benar, merasa diri yang paling baik. Juga jangan sampai merasa diri paling terzolimi, merasa diri yang paling capek, si paling berkorban, si paling banyak berbuat. Tak boleh. Penyakit merasa itu juga berbahaya. Awalnya pecah belah, ya kan? Ujian amal soleh itu kan dulu di basic training tuh ada tak materinya tuh? 1, pecah belah. Yang kedua, berhenti karena alasan yang remeh. Itu paskas awal dulu. Kamu jangan lupa tuh ilmu ulama. Yang ketiga, penyakit merasa founder, merasa merintis, merasa paling ini. Saya dulu yang memulai. Kalau nggak ada saya. Seperlu itu ke Allah sama kau? Kau yang perlu Allah atau Allah yang perlu kau? Gitu ya pertanyaannya. Bukan siapa yang paling lama kan? Ada pepatah Melayu tuh, kapal pecah hiu kenyang. Ngerti istilah itu enggak? Kita ini kayak kapal, berkelahi kita, berantem kita, ada yang sedang nunggu. Mereka tidak bisa masuk ke dalam kapal, makanya mereka gunakan orang dalam. Kita sama kita diadu domba. Kan udah saya bilang dari awal dulu, pecah belah nomor 1 ya. Iblis itu mainnya pecah
belah. Itu low budget pecah belah tuh. Nah, murah, mudah, pasti berhasil. Apa? Mudah, murah, pasti berhasil. Dah. Kalau ada yang ngajak pecah belah, ngajak berantem, ngajak kelahi, ngajak berpisah-pisah, ngajak berblok-blok, dia lah iblis. Oke? Sip? Sip dah nih? Sip. Ya? Dah, saya pamit ya. Saya pamit. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita bisa terus memperbaiki diri, makin hari makin baik, makin hari makin baik, makin hari makin baik, makin hari makin baik. Semoga Allah lindungi kita semua. Semoga Allah jaga kita semua. Allah berikan kasih sayang terbaiknya untuk kita. Terus berbuat karena Allah. Terus semakin hari semakin ikhlas, semakin hari semakin ridho, semakin hari semakin sabar. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, barakallahu fikum. Berkah selalu Bang Kakak. Allah jaga, Allah lindungi kita semuanya. Allah berkahi kita. Allah berkahi dan Allah jauhkan kita dari berbagai macam musibah dan mara bahaya. Terima kasih banyak Abang Kakak. Sehat selalu. Tolong doakan saya, doakan istri saya, doakan anak-anak saya, doakan kami sekeluarga, mama saya, ibu saya, doakan kami juga adik-beradik, doakan keluarga besar Majid Kapal Menggalan, kami semuanya selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Saya juga mendoakan Abang Kakak semuanya yang hadir online maupun offline. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu. Terima kasih banyak Abang Kakak. Sehat-sehat ya semuanya ya. Semoga Allah jaga kita, Allah lindungi kita, Allah berkahi kita, Allah sembuhkan yang sedang sakit. Ya, Allah mudahkan urusan yang sedang sulit. Allah jaga dan Allah berkahi kita dunia akhirat. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan doa yang diajarkan Rasulullah. Bismillahi tawakkalna 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Barakallahu fikum, berkah selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sholat 2 rakaat dulu ya.